Memiliki kehidupan elit dan mewah tentu saja adalah mimpi semua orang. Bisa makan di restoran terkenal, naik jet pribadi, atau menginap di hotel eksklusif bintang 5. Siapa sih yang tidak mau? Tapi gaya hidup ini harus kita sesuaikan dengan kantong kita ya guys. Jangan sampai kita memaksakan diri agar terlihat kaya, padahal sebenarnya tidak. Nah, pada episode kali ini, kita akan membagikan kisah nyata seorang wanita yang rela menipu banyak orang agar bisa terlihat kaya dan bisa menjadi sosialita. Penasaran kan siapa dan bagaimana ya cara dia melakukannya? Sebelum itu, jangan lupa dulu dong untuk subscribe channel Know It All agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dia adalah Anna Delvey. Wanita ini mengaku kepada semua orang bahwa dia adalah seorang pewaris kaya asal Jerman. Dia seringkali membagikan momen kehidupan glamornya di sosial media, seperti makan di restoran mewah, menginap di hotel eksklusif, dan menghadiri acara yang berisikan orang-orang terkenal. Dari penampilannya sih, jelas ya terlihat seperti orang kaya karena dia sering memakai baju branded dan juga tas-tas mahal. Siapa sangka, ternyata dia adalah seorang penipu. Nama aslinya saja bahkan bukan Anna Delvey, melainkan Anna Sorokins, seorang wanita muda yang mengguncang dunia sosialita New York dan menjadi ikon dari kejahatan grifting, di mana dia melakukan penipuan yang melibatkan para pengusaha dan investor untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Selain sukses menipu banyak orang, ia juga sempat mengajukan pinjaman bank beberapa juta dolar sebelum akhirnya aksinya itu terungkap dan kini ia mendekam di penjara Rikers Island untuk 6 kasus penipuan senilai 275.000 dolar atau jika dirupiahkan adalah 3,8 miliar. Lalu, bagaimana cara Anna bisa melakukan aksinya ini dengan mudah? Well, secara fisik dia memang menarik. Memiliki kulit porselin, rambut merah, dan wajah bak boneka. Dia juga sering memakai pakaian dari brand terkenal dan terlihat seperti gadis kaya Eropa pada umumnya. Namun, alasan yang lebih kuat karena ia tidak ragu menunjukkan kekayaannya. Dengan murah hati, ia membagikan $100 cash ke siapa saja. Anna juga sering menggelar pesta dan memiliki circle pertemanan yang terdiri dari CEO, selebriti, seniman, atlet, dan juga orang-orang penting lainnya. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya, tidak tanggung-tanggung, dia sering memberikan uang tips senilai $100 atau jika dirupiahkan adalah 1,4 jutaan kepada siapa saja, mulai dari supir Uber hingga pelayan hotel. Beberapa orang menduga ia adalah putri seorang diplomat Rusia. Beberapanya mengira ayahnya adalah seorang pengusaha minyak. Salah satu temannya adalah Michael Sifu Huang, seorang kolektor seni muda yang super kaya dari Cina. Lewat mutual friend, mereka berkenalan dan sepakat untuk berlibur bersama di Venice, di mana Anna meminta Michael untuk membayar tiket pesawat dan hotelnya terlebih dahulu menggunakan kartu kredit Michael. Selama di Venice, Michael sempat heran kenapa Anna hanya membayar dengan cash. Namun, saat itu ia tidak terlalu memikirkannya. Barulah ketika Anna mengundangnya datang ke pesta ulang tahun di salah satu restoran, kecurigaan Michael terbukti ketika restoran tersebut melihat foto dirinya bersama Anna di Instagram dan mengirimkan pesan untuk meminta kontak Anna dan memberitahu bahwa Anna itu belum membayar tagihan untuk pesta tersebut. Tagihan tak terbayar itu hanya puncak gunung es dari banyak tagihan lain yang tidak dibayar, termasuk tagihan $30.000 dari Hotel 11 Howard. Liburan ke Maroko, di mana ia menginap di resort mewah seharga $7.000 per malam, Four Seasons di Casablanca, dan sejumlah hotel mewah di New York. Beberapa kali, Anna berhasil kabur dengan meyakinkan beberapa kenalannya untuk membayar tagihannya terlebih dahulu. Namun, keberuntungan itu terus menipis sampai akhirnya ia diusir keluar dari W Hotel dan tak punya tempat tinggal di New York. Sempat menumpang tidur di beberapa kenalannya di New York, reputasi Anna terkuak lebar ketika sebuah insiden di restoran Le Parker di mana ia berusaha meninggalkan restoran tersebut tanpa membayar.
Ini berujung menjadi headline di New York Post dengan judul "Wannabe Socialite Busted for Skipping Out on Pricey Hotel Bills". Ternyata, sepak terjang Anna ini sudah dimulai dari bulan November 2016, ketika ia berusaha meminjam uang sejumlah $22 juta di City National Bank dan penipuan lainnya di sejumlah bank berbekal cek kosong dan surat konfirmasi palsu. Dia akhirnya ditangkap di Malibu, California, dan diterbangkan kembali ke New York untuk menghadapi tuntutan dari aksinya. So, siapa sih sebenarnya Anna Sorokins ini? Dia ternyata adalah warga negara Rusia. Dia lahir di Rusia pada tahun 1991 dan di tahun 2007 dia pindah ke Jerman bersama keluarganya. Dan ternyata pekerjaan ayahnya itu bukanlah pengusaha, melainkan hanya seorang supir truk. Lalu ketika lulus SMA, ia pindah ke London untuk kuliah di Central Saint Martin College, namun di tengah jalan ia drop out. Kemudian dia pindah ke Paris dan berhasil menjadi karyawan magang di sebuah majalah Purple dan mulai memakai nama palsunya alias Anna Delvey. Ternyata semua aksi yang dia lakukan ada hubungan dengan cita-citanya untuk membangun klub pribadi dengan keanggotaan eksklusif dan pameran seni bergilir yang akan disebut ADF atau Anna Delvey Foundation. Dia berpura-pura menjadi orang kaya sehingga dapat berteman dengan para pengusaha dan berharap mereka akan menginvestasikan uang untuk membangun klub pribadinya tersebut. Setelah dari Paris, dia sengaja pindah ke New York karena menurutnya New York itu adalah kota yang penuh dengan orang kaya dan juga sosialita. Dan untuk menunjang gaya hidup mewahnya di New York, dia rela melakukan berbagai penipuan untuk menutupi tagihan yang terus berdatangan dari hotel dan juga restoran tempat ia makan. Aksinya ini yang membuat dia dipenjara dengan tuntutan 12 tahun penjara. Bahkan saat di persidangan, dia bilang kalau dia itu tidak bersalah atas apa yang dia perbuat dan menganggap kalau penjara itu hanyalah eksperimen sosial. Masuk ke dalam penjara tidaklah membuat Anna sedih. Malahan dia sedih karena headline di berita menyebutnya adalah socialite wannabe dan anggapan bahwa dia menipu hanya untuk belanja dan berfoya-foya. Dalam pikiran Anna, hal itu bukan sekedar tentang uang, namun lebih kepada hidup ideal yang ia bayangkan. It's not only about the money, but also success story. Dia mungkin sudah tak lagi memegang uang, tapi dia telah meraih ketenaran dan itulah yang Anna Delvey inginkan. Walaupun dengan cara yang dianggap keliru oleh masyarakat, dan karena itu dia bisa dibilang sukses meraih setengah dari harapannya. She's just playing the game, like everyone else in New York. Kisah Anna Delvey ini bahkan sudah dijadikan buku berjudul My Friend Anna yang ditulis oleh temannya sendiri bernama Rachel William. Rachel juga merupakan salah satu korban penipuan Anna yang telah merugi sebesar $62.000 untuk membayar tagihan hotel dan juga restoran Anna. Kisah dari Anna ini kemudian akan dijadikan film oleh Netflix loh guys. Boleh sih ingin menjadi terkenal, tapi caranya nggak gitu juga. Semoga kisah Anna Delvey ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya guys. Kalau gaya hidup itu nggak harus dilebih-lebihkan. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Karena segala sesuatu yang didapat dengan menipu pasti akan berujung pada masalah hukum dan penjara. Yang niat aslinya ingin menjadi sosialita, akhirnya malah menjadi narapidana. Sekian dari episode kali ini. Kira-kira kisah menarik siapa lagi ya yang akan kita bahas di video berikutnya? Terima kasih yang sudah menonton dan sampai berjumpa di video kami yang selanjutnya.